Hai workers, gimana kondisi pekerjaan kalian di tahun 2025 ini? Apakah ini awal yang semangat untuk bekerja atau malah sedang mempertimbangkan untuk resign dari pekerjaan kamu? Di awal tahun ini, ternyata diprediksi banyaknya terjadi fenomena revenge quitting. Apa sih revenge quitting itu? Ini adalah istilah baru di kalangan pekerja yang merasakan jenuh terhadap pekerjaannya dan memilih untuk mundur secara terang-terangan. Fenomena ini dilakukan karena imbas dari rasa frustasi saat mereka bekerja. Wah, kira-kira kenapa ya fenomena ini banyak terjadi di tahun 2025? Yuk kita bahas dan tanya langsung ke ahlinya. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Workerspedia, follow Instagram @Workerspedia, dan cek website kita di workerspedia.id. Saset-saset, langsung dapat kerja di Workerspedia. Saya dengan Andrea Kusuma Putri Mahdi, biasa dipanggil Andrea. Jadi saya seorang psikolog klinis dewasa, dan memang sehari-hari pekerjaan saya, profesi saya lebih banyak berfokus kepada bidang industri dan organisasi gitu, dan juga terkait dengan permasalahan psikologis terutama yang sering ditemukan di orang-orang dewasa. Revenge quitting itu sebenarnya secara simpel adalah perilaku resign dari pekerjaan gitu. Cuma yang membedakan antara resign pada umumnya dengan perilaku revenge quitting itu adalah di motifnya gitu. Jadi kalau misalnya di revenge quitting itu memang motif utamanya itu adalah untuk melakukan balas dendam atau memberikan pelajaran gitu kepada pihak manajemen atau organisasi yang si pekerja ini anggap memberikan perlakuan yang kurang menyenangkan atau kurang adil kepada mereka, seperti itu. Jadi biasanya cara-cara yang dilakukan ketika melakukan revenge quitting ini pun juga dengan cara yang mungkin kurang baik gitu ya, atau tidak sesuai dengan etika atau norma yang biasanya berlaku gitu. Oke, jadi revenge di sini tuh memang karena intinya adalah melakukan balas dendam gitu ya. Jadi biasanya mungkin karena dari awalnya itu sudah ada perasaan-perasaan negatif yang dirasakan oleh karyawan yang mereka persepsikan itu muncul karena perlakuan yang tidak menyenangkan dari organisasi atau manajemen gitu. Sehingga karena mungkin mereka kurang memiliki kuasa atau kurang memiliki power untuk melakukan pembalasan, akhirnya pembalasan yang bisa mereka lakukan yang berada dalam kontrol mereka adalah dengan berhenti secara mendadak atau dengan cara yang mungkin merugikan perusahaan. Ya, ini sebenarnya memang interaksi dari berbagai macam aspek gitu ya, baik aspek secara sosioekonomi, secara kondisi politik, secara perkembangan teknologi dan internet juga gitu, yang membuat fenomena ini menjadi semakin muncul ke permukaan gitu. Apalagi memang ada beberapa forecast ekonomi yang mengatakan di tahun 2025 ini perkembangan ekonomi global itu tuh akan semakin meningkat gitu, sehingga mungkin peluang pekerjaan akan semakin banyak, jenis pekerjaan pun akan semakin bervariasi gitu, sehingga bagi orang-orang di zaman sekarang itu akan lebih mudah bagi mereka untuk bisa berhenti kerja dibandingkan orang-orang mungkin di zaman dulu gitu ya. Mungkin memang karena saat ini kan perkembangan teknologi itu sudah semakin pesat ya, dan keterbukaan kemudian juga akses untuk memperoleh informasi itu sudah sangat luas gitu, sehingga ketika mereka merasa tidak nyaman di satu tempat, akses untuk mendapatkan informasi untuk pekerjaan-pekerjaan lain yang mungkin lebih sesuai dengan preferensi atau minat mereka itu lebih luas gitu, lebih mudah untuk didapatkan. Fenomena revenge quitting ini kan sebenarnya suatu fenomena baru ya, sehingga kalau misalnya mau dikatakan apakah ini terjadi secara global atau di Indonesia saja, memang kalau kita harus berbasis terhadap data penelitian, itu belum banyak data penelitian yang meneliti mengenai revenge quitting ini. Tapi memang kalau dari beberapa artikel dan dari berbagai informasi yang saya cari tahu saat ini, sebenarnya memang itu cukup terjadi di berbagai tempat gitu, karena memang perkembangan
ekonomi itu kan bukan hanya di Indonesia saja ya, tapi secara global pun secara ekonomi global, kemudian secara perkembangan teknologi dan internet di berbagai negara lainnya pun juga sangat berkembang dengan pesat saat ini gitu, sehingga itu yang juga membentuk perilaku manusia-manusianya bukan hanya di Indonesia tapi juga secara di luar negeri lain, di negara-negara lainnya yang mereka pun juga lebih memiliki akses dan kesempatan untuk bisa berhenti dan mencari pekerjaan baru. Yang pertama yang mungkin harus di-highlight dulu terkait dengan stigma mengenai mental dari generasi Z gitu ya, Gen Z gitu ya. Saat ini yang sekarang itu kan banyak stigmanya seperti itu ya, kayak dibilang strawberry generation atau mungkin banyak yang bilang tidak bisa ditekan, tidak bisa mendapatkan kesulitan di pekerjaan kayak gitu. Nah, ini mungkin juga stigma yang kita harus lepaskan dulu. Kita harus balik lagi juga melihat bahwa dunia sekarang itu kan berbeda dengan dunia di 10 atau 20 tahun yang lalu gitu. Bahkan 5 tahun yang lalu saja situasinya pasti sudah jauh berbeda dengan situasi saat ini gitu. Jadi tidak hanya terkait dengan generasi anak muda zaman sekarang, tapi juga kita lihat juga secara perkembangan ekonomi sekarang mungkin perekonomian dengan semua naik turunnya, tapi bisa dibilang mungkin lebih stabil dibandingkan zaman orang tua kita zaman dulu. Tapi kalau di situasi sekarang dengan udah kestabilan seperti itu, membuat orang memiliki keleluasaan untuk menempatkan fokus mereka ke hal-hal lain yang mungkin generasi sebelumnya tidak bisa menempatkan fokus itu gitu. Jadi bukan hanya sekedar fokus untuk bertahan hidup, tapi kemudian akhirnya naik lagi nih ke kebutuhan-kebutuhan lain di atas dari sekedar makan aja gitu. Jadi mereka mulai memikirkan kenyamanan, mulai memikirkan apakah saya bahagia atau tidak gitu. Saya stres apa enggak ya. Beberapa tanda yang bisa diwaspadai ya, ada satu term baru juga yang baru-baru ini mulai muncul ya ke permukaan, disebutnya sebagai quiet quitting gitu. Jadi ada revenge quitting, ada quiet quitting. Biasanya quiet quitting ini tuh sebenarnya adalah mungkin bisa dibilang tahapan pertama ya sebelum orang akhirnya melakukan revenge quitting itu. Jadi kalau quiet quitting di sini mereka belum berhenti bekerja, tapi karena adanya ketidakpuasan terhadap perusahaan atau manajemen yang membuat mereka kemudian melakukan penurunan kinerja gitu, atau menjadi kurang produktif dalam pekerjaannya. Jadi mereka bekerja hanya sekedar untuk bekerja saja, tapi tidak mencoba melakukan inovasi atau melakukan perbaikan kayak gitu sebagai bentuk protes gitu. Nah, itu yang disebut quiet quitting. Jadi kalau misalnya ada karyawan yang tadinya mungkin memiliki performa yang cukup baik, tapi kemudian terus lama-lama mengalami penurunan kinerja gitu. Mungkin ada target-target yang tidak tercapai gitu, dan kemudian bisa juga misalnya mereka jadi kurang kooperatif ketika diajak bekerja sama dengan rekan kerja yang lain, atau menarik diri, tidak mau bersosialisasi di tempat pekerjaan gitu, dan mulai sering absen atau sering mengambil cuti tanpa alasan yang jelas gitu. Dan kemudian mulai muncul juga misalnya keluhan-keluhan kepada atasan mungkin atau kepada rekan kerja lain terkait ketidakpuasan mereka dalam menjalankan pekerjaan gitu. Nah, itu tanda-tanda yang mungkin harus diwaspadai gitu sebelum mereka akhirnya melakukan revenge quitting. Dampak ini bisa menjadi positif, bisa menjadi negatif juga. Mungkin yang harus digarisbawahi di sini adalah apa yang akan membedakan apakah akan menjadi positif atau negatif itu. Yang pertama adalah di adanya atau tidaknya perencanaan. Yang pertama, dia akan menciptakan citra yang buruk tentang dirinya sendiri gitu ya. Bisa jadi ketika dia punya citra yang buruk di satu perusahaan, kemudian nanti misal dia melamar ke perusahaan yang lain gitu, dan ternyata misalnya HR-nya saling berkomunikasi seperti itu, dan kemudian HR di perusahaan barunya mendapatkan informasi bahwa dia memiliki etos kerja dan juga etika berhenti yang tidak baik, itu kan pasti akan mempengaruhi penilaian di perusahaan, di calon perusahaan berikutnya. Kemudian juga dari sisi individunya sendiri, ketika dia memutuskannya secara emosional dan kemudian secara mendadak, pastinya tidak akan ada persiapan-persiapan terkait dengan finansialnya dia gitu. Apakah dia
sudah punya misalnya dana cadangan atau dana darurat gitu selama dia tidak bekerja gitu. Kemudian apakah sudah ada rencana untuk mencari pekerjaan di tempat lain atau belum? Itu kan pasti tidak ada di sana. Dan kemudian bisa saja akhirnya muncul penyesalan juga karena ternyata situasi dia setelah berhenti kerja tidak lebih baik dibandingkan situasi ketika dia masih bekerja gitu, karena dilakukannya semuanya itu dengan atas dasar emosional dan juga secara mendadak. Yang mungkin bisa membuat ini memiliki dampak positif adalah ketika itu dilakukan dengan kesadaran penuh bahwa memang dia sudah siap untuk berhenti dari pekerjaan kayak gitu, dan jadi dia sudah menetapkan dulu nih rencana-rencananya atau mungkin langkah-langkah persiapan berikutnya setelah dia berhenti bekerja itu seperti apa kayak gitu. Kalau memang ternyata lingkungan pekerjaannya yang sebelumnya ini memang misalnya kurang positif atau mungkin cukup toksik gitu ya, pastinya kan ketika dia berhenti dia akan memperoleh kembali kesehatan mentalnya gitu kan. Dan kemudian mungkin juga bisa menjadi momentum dia untuk mencari karir lain yang lebih baik gitu, atau memikirkan mengenai passion atau minat dia yang sebenarnya itu apa gitu. Tentunya juga bisa menjadi pendorong gitu ya untuk mencari pekerjaan lain yang lebih baik juga gitu. Sebenarnya sama juga, kalau untuk di perusahaan ada dampak negatif, ada dampak positifnya juga. Mungkin kita mulai dari positifnya ya. Kalau dari positifnya, misalnya ternyata yang melakukan revenge quitting ini tidak hanya satu karyawan aja, misalnya ada beberapa karyawan. Berarti ini kan ada suatu momentum untuk perusahaan untuk mengevaluasi kembali budaya kerja dan sistem kerjanya. Apakah memang ada budaya kerja yang kurang efektifkah di perusahaan yang membuat akhirnya banyak karyawan tidak betah dan tidak memiliki engagement ketika mereka bekerja di sana gitu. Kemudian juga bisa melakukan evaluasi terhadap sistem operasional perusahaan gitu. Apakah mungkin ada sistem atau ada proses kerja tertentu yang membuat karyawan tidak betah atau tidak suka untuk bekerja di situ gitu. Kalau misalnya mungkin yang keluar hanya 1 atau 2, itu bisa dibilang ya sebenarnya revenge quitting ini menjadi filter juga untuk perusahaan untuk membersihkan karyawan-karyawan yang mungkin tidak komit atau tidak loyal kayak gitu ya. Seperti itu dari sisi perusahaannya. Nah, kalau misalnya secara negatifnya, pastinya ketika ada karyawan yang berhenti secara mendadak bisa berpengaruh juga terhadap penurunan produktivitas pekerjaan gitu. Dan kemudian akhirnya perusahaan juga harus mengalokasikan budget dan juga sumber daya baru untuk mencari pengganti karyawan yang berhenti ini gitu. Dan biaya untuk rekrutan, onboarding, kemudian pelatihan itu kan juga tidak murah. Ini bisa mempengaruhi moral dari karyawan lain yang masih bekerja di perusahaan. Mungkin kemudian akhirnya mereka bicara misalnya di sosial media gitu, atau misalnya dia bicara ke orang-orang yang mereka kenal, itu kan juga pasti akan mempengaruhi reputasi atau branding dari perusahaannya juga gitu. Kemungkinan besar adalah situasi atau budaya kerja yang kurang positif gitu ya. Jadi misalnya mungkin memiliki atasan yang terlalu mengontrol gitu, atau tidak memberikan ruang bagi karyawannya, atau tidak memberikan kepercayaan bagi karyawannya untuk mereka bisa mengembangkan kemampuan dan idenya mereka gitu. Terus kemudian misalnya adanya target-target pekerjaan yang tidak berjalan seimbang dengan pemberian benefit atau kompensasi seperti itu. Misalnya sistem pekerjaan yang menuntut karyawan terlalu banyak lembur, tapi ternyata tidak ada kompensasi yang sepadan juga, seperti itu. Atau misalnya kurangnya keseimbangan dalam work and life gitu, jadi work and life balance-nya itu kurang baik. Sebenarnya pada intinya sih biasanya situasi atau budaya kerja yang membuat orang melakukan revenge quitting itu adalah budaya kerja yang tidak menerapkan transparansi, tidak menerapkan prinsip keadilan, dan tidak memberikan penghargaan atau apresiasi kepada karyawannya sesuai dengan apa yang seharusnya mereka dapatkan gitu. Wah, fenomena revenge quitting sangat bisa terjadi karena lingkungan kerja yang memburuk. Mulai dari rasa jenuh dan frustasi, koordinasi kerja yang tidak sejalan, dan merasa tidak dihargai di pekerjaan. Hal ini membuat semakin banyak seseorang merasa ingin membalas dendam dengan cara resign. Yap,
Tentunya hal ini sangat perlu dipertimbangkan untuk memikirkan jangka panjang karir kamu ke depannya. Di konten selanjutnya, kita akan bahas bagaimana sih cara seseorang untuk menghadapi perasaan ingin melakukan revenge quitting. Tungguin kita di konten selanjutnya ya. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Workerspedia, follow Instagram @Workerspedia, dan cek website kita di workerspedia.id. Saset-saset langsung dapat kerja di Workerspedia.